2 Tawarik pasal 26. Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyur sampai ke Mesir. Karena kekuatannya yang besar, Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengkokohkannya. Ia mendirikannya juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selama itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Paniterah, Yeyel dan penata usaha Maesya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tembok, ketopong, baju sirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di depan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asarya dan semua imam-imam memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya.
Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat perkuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarik pasal 27. Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusah anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 ekor gandum, dan 10.000 ekor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarik pasal 28. Raja Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom, dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangannya raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya, yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan Sikri pahlawan dari Efraim membunuh Maesea anak raja, Asrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded.
Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekhia bin Mesilemot, Yehizkia bin Sulum, dan Amasam bin Hadlai, menghadapi orang-orang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaat. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu semua. Orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dan dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayolan, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timnah dengan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat Pilneser raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur. Namun perbuatan itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirannya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itu yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah lakunya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota Yerusalem. Tetapi ia tidak
dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarikh pasal 29. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiyah anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecamaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdih dari Asaria, bin Yehelel dari orang Gersom, Yoah bin Sinah dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simrih dan Yeel. Dari Bani Asaf, Sakaria dan Mataya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Sibei. Dan dari Bani Yedutan, Semaya. Dari Usiel, mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang dihadapi mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke bulan balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan menjadi roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan sekarang semuanya. Itu ada di depan mezbah Tuhan. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda
Ia memerintahkan anak-anak Harun yakni para imam untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya kepada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja di jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing domba itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan, dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan raja dan semua orang yang hadir bersama-sama, dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, "Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawa korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan." Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak, korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. 2 Tawarik pasal 30. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel. Di rumah Tuhan di Yerusalem, raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah mereka.
memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan pada pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyangnya mereka, sehingga ia telah membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu mengasihi dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya, ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulun. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Aser, Manasye dan Sebulun merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, satu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Pada bulan yang kedua, lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi, sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Sebulun, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Tuhan, mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus, Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh
sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria, sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Amin.